Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kita boleh ada di ibadah Minggu Prapaskah kedua. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta Kristi Queen Talahatu, MSI, pelayan liturgi Ibu Tri Suwarni. Demikian penjelasan tata ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mengundang jemaat berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita konsentrasikan diri kita masing-masing. Biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju pada hadirat Bapa di sorga, agar kita dapat berbakti dengan tulus dan benar dalam pimpinan Roh Kudus. Mari saat teduh sejenak. Amin. Terpujilah Allah, Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Sebab dialah yang membimbing dan memelihara kita sampai saat ini. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita. Marilah kita bersyukur kepadanya dan bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Mari jemaat, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 161, bait 1 dan 4, segala kemuliaan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai
ibadah Prapaskah kedua di saat ini, di dalam keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Nas pembimbing, dengarlah nas pembimbing dalam minggu ini yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-31. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Demikian nas pembimbing pada minggu hari ini. Jemaat dipersilakan duduk. Bernyanyi dari PKJ 131 bait 1 dan 2. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajahnya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan segenap hati, marilah mengaku dosa dan kekurangan kita dari hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kudus, kembali kami datang merendahkan diri ke hadirat-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Kami sering berbuat dosa, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kami sering mengutamakan kepentingan diri kami sendiri, egois, dan memaksakan kehendak kami kepada-Mu ya Tuhan dan sesama kami. Di dalam kesempatan hidup kami ini, kami memohon ampun atas kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Bantu dan bimbinglah kami
agar kami selalu ingat dan berjalan sesuai kehendak-Mu saja ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 42 bait 1 dan 2. Kumohon pengampunan. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa kita sebagaimana diberitakan dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan pujian NKB nomor 3 ayat 1. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia
Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup di dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari NKB 14 bait 1 dan 2. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tandanya, bentuklah aku sesukamu. Kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, di depan-Mu ku menyembah. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab yang akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan di Minggu Prapaskah pertama ini terdapat di dalam Kitab Perjanjian Baru, Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25. Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25. Jika Bapak Ibu dan semua anak-anak muda, kaum muda yang hadir di saat ini telah mendapatkan bacaan tersebut, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Maha Pengasih, benar sekali nyanyian yang baru saja kami nyanyikan. Bentuklah kami sesukamu, sebab kami tak mampu membentuk kami. Hanya bentukan Tuhanlah yang paling baik kepada kami. Sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama ini, kami mau meyakininya sebagai cara Tuhan untuk membentuk kami menjadi lebih baik dari hari-hari kami yang kemarin. Biarlah hidup kami saat ini bagaikan tanah yang subur. Bila mana benih firman ini jatuh, akan bertumbuh dan berbuah.
hamba yang akan menyampaikan pemberitaannya. Biarlah hikmat Tuhan yang berbicara. Di dalam nama Yesus, sumber kasih sayang dan cinta, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sebab janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan pembenaran melalui iman. Sebab jika mereka yang hidup dari hukum Taurat akan mewarisi dunia, sia-sialah iman dan batallah janji itu. Sebab hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itu janji tersebut berdasarkan iman supaya sesuai dengan anugerah, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati, karena ia sudah berusia kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah mati. Namun terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah, serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itulah sebabnya hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata hal itu diperhitungkannya kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom, salam Pancasila. Ya. Kalau begini pasti salah, kalau begini pasti salah, kalau begini pun pasti lebih salah. Salam Pancasila. Bapak Ibu, saya yakin akhir-akhir ini kita penuh dengan janji-janji, benar ya? Ini adalah bulan-bulan penuh janji. Ya, janji macam-macam lah begitu. Makan gratis, susu gratis, itu bagian dari beberapa janji. Bapak Ibu sudah lupa janji itu? Masih ya? Ya. Saya ingin Bapak Ibu agak senyum lah begitu, biar coba lihat senyum sedikit. Nah, oke, beri salam untuk kiri kanan. Tuhan mengasihimu, biar
Oke. Kamus dan teman-teman di atas, salam. Ya. Karena tak kelihatan tapi tangannya kelihatan. Oke. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ditanya apa kabar Pak Pendeta, ya baik-baik saja, tapi tetap harus berdoa dan bergumul untuk banyak hal. Ya Pak Pendeta, benar ya, kita tidak berhenti berdoa untuk diri sendiri dan untuk jemaat pastinya. Saya ketika merenungkan firman Tuhan ini, saya mengingat janji Tuhan. Ya. Saya mengingat janji Tuhan yang pernah Tuhan sampaikan kepada Abraham dan juga disampaikan bagi Nuh. Ada 2 janji Tuhan. Bagi Abraham tadi disentil oleh Paulus. Dan ada juga satu janji yang Allah beri. Ketika air bah itu surut, Allah pun berjanji secara sepihak bagi Nuh, aku tidak akan lagi memusnahkan bangsa ini. Saudara-saudara, kira-kira ketika kita berhadapan dengan janji, ya, kemungkinan enggak bahwa janji itu bisa diingkari? Mungkin enggak? Mungkin sekali ya, apalagi janji mantan sudah pasti mengingkari lah ya. Tapi saudara, kalaupun saya tanyakan apakah janji Tuhan bisa dia ingkari? Pasti tidak. Tidak. Lalu apakah hari ini janjinya sudah digenapi? Sudah belum? Dalam hidup keluargamu, dalam hidup gereja ini, dalam hidup pribadimu, sudahkah janji Tuhan itu sudah digenapi dan dirasakan? Sudah? Coba bentuknya apa Pak Lukas? Satu aja. Oke, karena penyertaan Tuhan. Tapi Ibu saudara, itu bagian dari bukti bahwa kita meyakini bahwa janji Tuhan itu sudah digenapi. Tapi janji Tuhan itu tidak hanya sekedar kita hidup. Tidak hanya sekedar kita bisa makan. Tidak hanya sekedar kita bisa minum. Tidak hanya sekedar kita melihat bahwa oh, anak-anak kita sudah dapat jodoh yang terbaik, seiman, sudah dapat keturunan. Bahkan ketika kita sebagai gereja POK Dasana Indah, ya bersyukur ya hari ini kita masih ada gitu ya. Tidak hanya sekedar itu saudara-saudara. Sebab ada hal dan banyak sekali hal yang menjadi penghalang. Mari kita jujur saudara-saudara. Dan itu ingin disentil oleh Paulus. Hai, jujurlah kamu orang Kristen di Roma. Kamu itu penuh dengan pertikaian. Pertikaian soal apa? Soal apa yang kau yakini, ideologi yang kau yakini. Ideologi apa itu? Ideologi bahwa hukum Taurat adalah sesuatu standar baku hidup ini. Jadi itu harus ditaati, bahkan bukan saja menjadi standar hidup, bahkan menjadi jalan. Gitu. Tetapi saudara-saudara, ada sebagian orang yang non Yahudi berkata lain, bahwa aku hari ini bisa bersekutu dengan sesama orang yang percaya karena anugerah. Saudara, perdebatan ini alot sekali tentang hukum Taurat dan hukum Kristus. Karena perdebatan itulah saudara-saudara, maka Paulus ingin memberi penjelasan begini. Hai orang-orang Kristen, baik non-Yahudi dan orang Yahudi, kamu harus mengingat satu hal. Seberapa sempurna kamu hidup ketika kamu di bawah hukum Taurat? Tidak ada satupun, menurut Paulus, tidak ada satupun yang bisa melakukan hukum Taurat. Itu real, itu fakta.
Hukum Taurat Bapak Ibu Saudara, saudara bikin yang nomor 1 sampai nomor 10 atau sampai nomor 12, hukum Taurat banyak ya turunannya ya, tidak hanya 10 ya. Saudara bikin 1 sampai 20 atau saudara bikin 100, tetapi ada satu yang saudara tidak bikin. Itu batal. Batal saudara-saudara. Oke, contoh saja 10 hukum itu. Mungkin saudara bukan seorang pesina, bukan. Saudara bukan seorang yang pembunuh, bukan seorang pencuri. Tapi dalam kehidupan ini saudara bisa menjadi orang yang menginginkan sesuatu dari orang lain. Menginginkan sesuatu dari orang lain. Tidak hanya menginginkan tubuh dalam tanda kutip. Aku ingin lagi dengan dia. Bisa saja saudara ingin apa yang dia miliki. Memaksakan dirimu hari ini untuk sama dengan dia. Memaksakan dirimu hari ini. Gereja juga kadang-kala kita terjebak di situ. Kita ingin sama dengan sana. Kita ingin sama dengan situ. Saudaraku, ketika kita pakai 10 hukum itu saja, kita akan terus menjadi orang-orang yang tidak merdeka dan akan terus menjadi orang-orang gagal. Orang-orang yang tidak berkualitas dalam Tuhan. Makanya Paulus memberi narasinya begini. Ketika tidak ada hukum Taurat, orang tidak akan pernah buat salah. Ekstrimnya begitu. Karena selagi hukum itu ada, orang akan tetap terjebak di dalam kesalahan dan dalam hal yang paling prinsip dia tidak mungkin akan mulia di hadapan Tuhan. Dia tidak mungkin akan layak di hadapan Tuhan. Oh, bukan itu saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang telah percaya kepada Kristus. Hai orang-orang Yahudi yang telah lama mewarisi, bukan itu. Kristus ini harus menjadi sesuatu yang menjadi ideologi barumu. Karena apa? Karena apa yang tidak bisa kau lakukan itu dilakukan oleh Allah dalam Kristus itu. Kau tidak bisa sempurna, kau tidak bisa kudus, kau tidak bisa suci. Saudara kalau baca kitab Imamat tentang persembahan-persembahan, kalau saudara baca kitab Bilangan tentang syarat-syarat masuk di bait Allah, itu rumit sekali. Bahkan para imam, ya, kalau kita baca, kalau saya tidak salah itu di Bilangan pasal 20 sampai seterusnya tentang para imam, tentang perayaan pentahiran. Jadi contohnya begini saudara-saudara, kalau ada saudara yang meninggal, saudara kita yang meninggal, dan kemudian kita sebagai keluarga, bahkan para imam, itu membakar atau memangkamkan dia begitu. Ketika menyentuhnya itu sudah najis, tidak layak lagi, dan itu butuh 7 hari supaya engkau suci lagi, kudus lagi. Bayangkan, itu salah satu saja. Ada banyak sekali saudara. Jika hukum itu bertahan sampai sekarang, ya, tidak mungkin misalkan orang Batak, orang Maluku, orang NTT, kita lah semua sekarang. Kalau orang terdekat kita meninggal dan kita tidak menyentuhnya, tidak mungkin sekali. Tapi dulu begitu adanya. Hukum itu menjadi hukum yang harus engkau tepati. Paulus bilang, wow, itu tidak memerdekakan kamu. Kamu tidak lagi hidup dalam itu. Karena hukum-hukum itu membuat kamu terjebak di dalam sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Kau tidak mungkin murni. Kau tidak mungkin ditahirkan. Tradisi-tradisi mempersembahkan domba-domba yang kudus pada zaman Yahudi itu tidak bisa memurnikanmu. Hanya Kristus yang bisa memurnikanmu. Itu clear, saudaraku. Hanya Kristus yang bisa memurnikanmu. Tidak ada jalan lain. Makanya dia bilang, hidupmu sekarang itu karena anugerah, karena iman. Lalu dia kasih contoh, lihat tuh Abraham. Abraham itu waktu dia disuruh oleh Tuhan untuk mari kita keluar dari sini, pergi ke tanah Kanaan. Apakah waktu itu hukum sudah ada? Belum ada, saudara. Tapi saudara-saudara, dia dibenarkan. Dibenarkan karena apa? Karena imannya.
Bapak Ibu Saudara, maka saya punya beberapa hal terkait dengan itu. Dengan bagaimana Paulus memakai Abraham supaya membuat kita pahami hal ini. Bagaimana supaya janji Tuhan bagi Abraham itu berlaku bagi keluarga Pak Lukas Labero, bagi keluarga Pak Pendeta, bagi keluarga saya dan keluarga saudara-saudara. Maka Abraham menjadi rujukannya. Yang pertama, Paulus bilang, lihatlah Abraham, leluhurmu. Contohilah dia. Apa yang harus kita contohi? Yang pertama, saudara-saudara, bahwa orang-orang di Roma dan orang-orang di Pogda sana dan orang-orang Kristen hari ini harus percaya satu hal, bahwa dia dibenarkan oleh Allah dalam Kristus bukan karena perbuatan baiknya. Itu clear di situ. Bukan berarti kita rajin masuk gereja dan kita itu dibenarkan. Bukan berarti kita banyak kasih persembahan dan itu kita dibenarkan. Bukan berarti kita itu rahmah dengan orang lain dan itu menjadi standar kita dibenarkan. Bukan berarti kita tidak berzina dan itu menjadi standar kita dibenarkan. Bukan semua hal itu. Lihatlah Abraham, dia dibenarkan karena iman. Pertanyaannya, iman seperti apa Abraham itu? Hai Abraham, mari kita pergi. Abraham tidak tolak, saudara-saudara. Saudara-saudara, mungkin tidak nampak saudara menolak, tetapi secara tersirat kita sering menolak tawaran itu. Ya. Kadangkala, Pogda sana mungkin tidak ada, tapi di yang lain ada banyak sekali kita menolak. Imam Abraham itu ketika Tuhan mari kita berjalan, dia keluar dari zona nyamannya dan ikut yang Tuhan mau. Dia berjalan saja, dia nggak tahu kanan itu di mana, saudaraku. Dia nggak tahu kanan itu di mana. Dia sudah punya banyak harta hari ini. Dia mewah dengan segalanya. Tuhan bilang, yuk kita pergi. Kita pergi ke tanah Kanaan. Iman Abraham yang pertama yang harus diwarisi olehmu, saudara-saudara, adalah iman yang tidak membantah panggilan. Mau jadi apa saja untuk kemuliaan Tuhan, terima. Oh, aku ada ini, aku ada itu. Memang Tuhan itu bodoh begitu. Tuhan tidak bodoh. Ketika dia pilih kamu, dia tahu apa yang harus dia berikan bagimu. Dia akan berikan hikmat supaya kamu bisa atur waktu. Dia akan berikan kekuatan saat kamu punya tubuh itu lemah. Jangan meremehkan Tuhan, saudara-saudara. Abraham tidak menolak karena dia tidak meremehkan Tuhannya. Yuk kita jalan. Aku tinggalkan semua ini, aku berjalan bersamamu. Dia meremehkan apa yang dia punya. Dia tidak meremehkan Tuhannya. Iman Abraham yang pertama itu, saudaraku. Kayak anak muda. Oh, saya masih muda. Oh, tidak. Itu bukan alasan. Di Alkitab banyak tertulis. Kita bisa belajar. Salah satu anak muda yang dipakai. Kira-kira anak muda tahu nggak sih tokonya? Namanya siapa? Di Alkitab, Nana Komparem, yang tinggal bersama Imam Eli. Ya, Komparem Old yang jawab. Ya. Samuel, seorang anak muda, dibekali Tuhan dalam kemudahannya. Tuhan pakai dia, saudara. Oleh karena itu, saudaraku, di Pogda Sana Indah, jangan pernah juga meremehkan anak muda. Saya tidak bisa bilang yang lain-lain ya, tapi di Alkitab. Saya mau mengatakan jangan pernah remehkan anak muda. Kalau Tuhan pakai seseorang, dia akan kasih hikmat, kekuatan dan segala macam. Termasuk Pogda Sana Indah ini harus juga mungkin menurut saya untuk lebih fokus pada Komparem. Hal kedua, saudara-saudara, bentuknya begini. Ketika dia sudah berjalan bersama dengan Tuhan, Paulus bilang, lihat tuh, ya, opungmu Abraham, eyangmu Abraham, ya, opamu Abraham, itu dia tidak pernah tolak. Dia tidak tolak sama sekali. Lalu ketika dia berjalan di firman Tuhan tadi, dalam perjalanan menuju Kanaan itu jatuh berulang kali, saudara.
Pasti, secara fisik itu pasti lemah. Tetapi di firman Tuhan tadi katakan, dia tidak menjadi lemah. Saudara, Abraham berjalan dan tidak lemah. Saudara-saudara, kita bisa bilang, oke, hari ini aku mau mengikuti Yesus. Pada saat dapat tantangan sedikit, contohnya, contoh paling konkret lah, saudara nasihati sesamamu dan saudara itu dijauhi. Salah satu, sakit hati Pak, Anda mau buat kebenaran, tetapi itu menjadi batu sandungan untuk orang lain. Banyak kali begitu, di sana tidak ada. Ya. Atau ada di sini, baju apa? Enggak, saya tidak maksud begitu. Tapi saudara-saudara, saya mau mengatakan begini, di dalam perjalanan kehidupan orang Kristen, Anda bisa jatuh berulang kali. Seperti Abraham. Hai orang-orang Roma, menjadi orang yang percaya kepada Kristus, engkau bisa jatuh berulang kali. Abraham pun jatuh berulang kali, tapi dia tidak lemah. Pertanyaannya, mengapa dia tidak lemah? Dia tahu dia berjalan dengan siapa itu. Pokda sana. Mari kita menaruh keyakinan itu. Mungkin ada orang tua saya sini yang sudah sakit bertahun-tahun, harus minum obat bertahun-tahun. Kolesterol masih agak tinggi sedikit. Ya. Ada banyak hal juga yang mungkin menjadi beban kita. Soal ekonomi kah, soal anak-anak, dan banyak hal. Di keluarga, di gereja, banyak hal saudara yang bisa saja membuatmu jatuh dan gagal. Jangan lemah, kata Paulus untuk jemaat Roma. Jangan kamu lemah. Kamu tidak berjalan sendiri, kamu berjalan dengan Tuhan. Ini bukan inisiatifmu untuk berjalan. Menjadi seorang Kristen, saudara-saudara, saya bilang ini. Kita harus taruh perspektif ini. Bukan karena engkau mengaku saat ini, ya aku mengaku. Bersedia dengan segenap hati. No. Saudara-saudara, kita terlahir menjadi orang Kristen itu karena keputusan Tuhan. Sekarang kalau saudara sidi, baptis, mengerjakan hal baik, itu hanya untuk memperlengkapi kekristenanmu. Termasuk sekarang, saudara-saudara. Hal yang kedua tadi menjadi penting. Yang saya mau tegaskan lagi, saudara-saudara, adik-adikku yang muda, kadang-kala karena cinta kita bisa, karena saking cinta, saking idola terhadap sesuatu, kita menjadi lemah. Firman Tuhan ini untuk kita juga, orang tua sampai anak muda, untuk jemaat ini, ada banyak alasan membuat Abraham lemah, dan ada juga banyak alasan bisa buat kita lemah. Gereja ini lemah. Kita juga bisa gagal, pernah gagal dan mungkin akan gagal. Tapi satu hal yang penting dari bagian kedua, iman Abraham itu dia tidak lemah. Kenapa dia tidak lemah? Dia tahu dia berjalan dengan Tuhan. Itu hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga, saudara-saudara, ini kata firman Tuhan tadi, dia tidak bimbang. Dia tidak bimbang, saudara-saudara. Dalam hidup ini banyak hal yang bisa menawarkan kita pilihan, yang membuat kita bisa bimbang. Ya, bisa bimbang. Tapi saudara-saudara, kata jangan bimbang ini sebenarnya juga harus menjadi karakter gereja dan karakter kita. Artinya begini, yang dia katakan jangan bimbang ini, saya ingin kita membayangkan Abraham pergi di tempat yang dia belum ketahui. Dia belum ketahui, dia tidak pernah rencanakan, tetapi dia ikut saja. Terakhir Paulus bilang bagi Roma, dia tidak bimbang, dia percaya. Karena perjalanannya bersama Tuhan adalah perjalanan menggenapi janji Tuhan, menikmati janji Tuhan. Saudara-saudara, dari titik A ke titik B, Abraham jalan dari sini ke titik A ke titik B. Dalam perjalanan ini dia jatuh berulang kali. Dan imannya yang terakhir yang ditawarkan Paulus adalah jangan bimbang. Dia tidak bimbang, saudara.
Karena dia berjalan dengan Tuhan, dia tidak ragu, dia tidak bimbang, karena dia tahu ujungnya adalah penggenapan. Penggenapan dari janji itu. Lalu Paulus bilang untuk jemaat di Roma dan untuk kita di sini, bukan saja itu. Hari ini ketika engkau percaya Kristus, berarti engkau punya iman sama seperti Abraham. Orang yang percaya Kristus itu sekarang harus punya karakter iman seperti Abraham. Bahkan kalau mau ditegaskan lagi, engkau juga harus punya iman seperti Kristus. Kristus tidak pernah tolak untuk pikul salib. Dia jalan saja. Apakah dalam perjalanan ke Golgota dia tidak jatuh? Dia jatuh juga. Tapi dia berdiri dan berjalan lagi. Dia berdarah-darah, dia berjalan lagi. Sampai di puncak. Jadi saudara-saudaraku, dari hal ini saya ingin kita menghayati beberapa lagu, tapi khususnya satu syair lagu yang bagus sekali. Bapak Ibu pasti suka. Ini adikku ini pintar main piano. Coba nada C, adik. Ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Sampai di situ dulu deh. Lihat Bapak Ibu Saudara, syair ini juga mau memesankan itu. Kadangkala tidak ada satupun yang tahu jalan yang terbaik bahkan bagi dirinya. Tapi refrennya ini menjadi penegasan juga yang sama. Abraham bilang, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tema kita hari ini terbuka pada perubahan sebagai tanda beriman. Abraham sebelumnya namanya adalah Abram. Sarah, Sarai. Ketika dia beriman dan Tuhan bilang, aku melihatmu beriman dengan sungguh, kamu aku benarkan. Tanda dari kebenaran itu dilabelkan bagi Abraham dan bagi Sarah. Simbolnya di situ. Nama mereka diubah. Ini bukan soal nama saja saudara-saudara. Tapi menjadi pertanda, aku hari ini sudah berubah. Kalau saudara katakan, hatiku percaya, maka hari ini saudara-saudara harus berubah. Ritual-ritual gereja kita dalam Prapaskah harus menjadi ritual mengubah kita. Jangan marah lagi berlebihan saudara. Jangan lagi benci saudaramu. Kita satu di sini. Sayangilah saudaramu. Hidup ini saudara-saudara dan segala macamnya itu adalah hidup yang penuh dengan gejolak yang membuat saudara-saudara retak. Saya tidak pernah tahu saudara-saudara masa kecil apakah mengalami krisis atau tidak. Tapi saya secara pribadi mengalami krisis di tahapan-tahapan perkembangan tertentu. Kita dengan segala apa yang kita katakan, kita ekspresikan hari ini dan kita lakukan hari ini bisa saja adalah bagian dari krisis kita masa lalu. Ini adalah perjalanan iman kita. Tetapi ketika hari ini saudara-saudara telah dipilih menjadi murid Kristus, saya ingat satu hal tentang kisah Yesus memanggil murid-murid. Mereka datang dalam kekosongan.
supaya mereka dimuridkan. Menjadi murid Kristus hari ini, saudara-saudara, menjadi orang yang beriman hari ini adalah orang yang mau terus mengubah dirinya dan mau terus dimuridkan seperti Yesus. Jangan marah kalau karena kasih sayang saudaramu dia harus mengingatkan kamu soal kebenaran. Jangan marah jemaat Tuhan jika kadangkala pendeta harus menegaskan hal-hal yang baik untuk. Tugas pendeta adalah melayani siapa? Melayani umat atau melayani Tuhan? Kita terjebak di sini kadangkala. Tugas pendeta bukan untuk melayani umat. Tugas pendeta adalah untuk melayani Tuhan. Lalu ke umatnya apa? Tugas pendeta ke umat adalah mengasihi dengan sungguh, merangkul dengan sungguh, merawat dengan sungguh, menyembuhkan dengan sungguh. Itu tugas pendeta ke jemaat. Semua itu dilakukan atas dasar pelayanannya kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kenapa Paulus bilang bagi orang-orang di Korintus, aku Paulus, dia Apolos, kita menanam dan menyiram. Paulus bilang begini, kamu ini adalah ladang Tuhan yang Tuhan pakai dulos-dulosnya untuk menanam dan menyiram benih-benih kebenaran. Benih-benih kebenaran itu apa? Benih cinta kasih, benih penopangan, benih-benih yang baik itu. Sehingga saudara saya mau mengatakan ini, saya tidak ada kong kali kong dengan Pak Pendeta ini, enggak. Atau dengan Pak Lukas, enggak. Tapi saya menghayati ini dengan benar, dan saya mau mengatakan bahwa jalan kita dari titik A dan titik B harus berubah. 2024 menjadi tahun perubahan POU Dasana Indah. Kalau kita masih sama dengan hari yang kemarin, saya harus katakan dengan sangat tegas, iman kita adalah iman palsu. Amin. Sama seperti amin, palsu. Perhitungan suara belum selesai ya. Kalau ada yang coblos dan hasil coblosannya itu tidak menang, saya mengatakan ini, jangan kecewa. Pergenapan janji Tuhan juga terjadi bagi bangsa ini, dan lewat siapa saja. Lalu yang coblos dan itu menang, jangan sombong. Jangan sombong. Sebab kadangkala Tuhan mengizinkan juga hal-hal buruk terjadi dalam hidup ini. Lalu kata firman Tuhan, kata Yohanes di Wahyu bilang begini, jadi kalau engkau disesatkan atau engkau punya banyak hal yang memberi kamu ketidakmungkinan untuk hidup, karena waktu itu ya Kaisar Nero jahat sekali bagi orang Kristen ya. 3 hal ditawarkan. Yang pertama, engkau harus tabah. Saudara, mungkin yang engkau pilih ini bukan yang engkau mau, tapi harus tabah. Lalu misalkan ke depan yang kita pilih ini ternyata bukan yang terbaik, kita harus beriman. Kenapa? Karena jalan kita belum selesai. Jalan bangsa ini pun belum selesai. Lalu yang ketiga ini yang paling parah. Jika terjadi penyesatan, kata Yohanes, engkau harus berhikmat. Bapak Ibu Saudara, terbuka pada perubahan-perubahan yang baik hari ini, itu adalah bukti bahwa engkau beriman. Orang Yahudi dulu enggak mau berubah karena mereka masih tetap tahu hukum Taurat yang penting. Kita tidak hidup dalam hukum itu. Tetapi alangkah ironi kalau kita yang hidup dalam hukum Kristus masih punya kelakuan sama dengan orang Yahudi. Terakhir sekali, agak panjang ya. Terakhir sekali.
saya meyakini tentang janji Tuhan yang besar. Ini kesaksian, bukan kesombongan. Ini kesaksian saja. Sebagai orang PO, saya jemaat pertama kan PO, Pak Pendeta. Pok Larangan Indah adalah jemaat pertama saya. Sampai sekarang saya masih mengasihi mereka. Dan sampai selamanya. Pok Dasana Indah juga sangat saya kasihi. Pasti. Karena dari rumah ke sini dekat. Sekarang saya ditugaskan Tuhan di Pok Kelapa Gading. Saya ketemu Pendeta Jimmy Stephen. Salam buat saudara di Dasana Indah. Saya telepon juga Ibu Pendeta Margaret. Kita dua berefleksi banyak hal tentang perjalanan di PO. Tapi kita pada kesimpulan ini, bahwa di PO kita belajar tentang kebersamaan dan bagaimana cara bertahan. Kebersamaan dan cara bertahan. Karena kita beragam. Dari PO kita belajar kekeluargaan, dan dari PO kita belajar untuk saling mengasihi. Tetaplah menjadi yang terbaik PO Dasana Indah. Harus berubah. Siapapun pilihan kita, biarlah Yesus di atas segala-galanya. Amin. Kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 53. Tuhan Allah dan Kristus. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya, buka telinga umatnya, kabar yang baik dengarkanlah, buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya, barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya, yang mau belajar, dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan atas kami, atas keluarga kami, atas anak-anak kami, cucu kami, atas gereja ini. Ada banyak alasan kami bisa jatuh dan kami bisa patah hati, tapi kasih Tuhan tetap menolong kami, dan hari ini kami datang dan merayakan kasih Tuhan. Ya Tuhan,
dalam kemurahan-Mu, kami mohon dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kami tahu bahwa jalan-jalan-Mu dalam hidup ini kadang-kala tak mampu kami selami. Kami diajarkan untuk tabah seperti Abraham. Kami belajar untuk tidak bimbang seperti Abraham. Kami belajar untuk tetap berjalan seperti Abraham. Karena memang perjalanan kami adalah perjalanan untuk menerima penggenapan dari semua janji-Mu. Tuhan, terima kasih dari semua pengalaman-pengalaman yang telah Engkau nyatakan pada zaman bangsa Israel, zaman gereja mula-mula sampai pada zaman hari ini. Kau menitipkan satu hal yang penting kepada kami lewat kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau berjalan bersama dengan kami, dengan umat ini, sehingga layaklah kami untuk terus bahagia dan bahagia. Layaklah kami untuk terus semangat dan semangat. Layaklah kami untuk terus berpengharapan dan berpengharapan, sebab kami tidak berjalan sendiri. Soal ekonomi, soal pendidikan anak, soal mencari pekerjaan, persoalan mencari pasangan hidup, persoalan kehidupan sebagai seorang lansia, persoalan kehidupan karena berstatus janda dan duda, berstatus anak yatim dan yatim piatu. Semua hal yang terjadi akibat dari seluruh yang diakibatkan terburuk, bahkan yang kami takuti di dalam semua kenyataan itu, kami mau mengatakan bahwa semua itu dalam kendali Tuhan. Tuhan yang memilih kami untuk berjalan, dan Tuhan akan meneguhkan kami dalam perjalanan itu. Tuhan akan memikul beban bersama kami. Tuhan akan baharui seluruh pengharapan kami. Tuhan akan memberi kami bertambah-tambah kuat, karena kami tergantung, karena kami sungguh-sungguh yakin dan tidak bimbang. Biarlah jemaat Pok Dasana Indah meyakini hal itu. Apapun yang mereka terima hari ini, sekecil apapun berkat itu, ketika Tuhan memberkatinya, maka mereka akan dipelihara. Bagi anak-anak yang dalam masa studi, ketika orang tuanya taat untuk berdoa, taat untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan, dan anak-anak ini dididik dengan penuh kasih, maka kami akan melihat anak-anak ini tidak akan minta-minta roti di jalanan seperti janji-Mu. Kami tidak ragu dalam kesendirian kami sebagai janda duda. Kami tidak ragu kesendirian ini tidak akan membuat kami kesepian, karena Tuhan bersama dengan kami. Kami tidak akan patah hati jika ada orang yang membuli kami, menyakiti kami. Kami tidak akan gagal ketika ada orang merencanakan kegagalan kepada kami, karena kami tahu tangan Tuhan terlalu kuat untuk mengangkat kami dan membasuh, bahkan membasuh, mencabut seluruh akar-akar pahit dalam pikiran dan hati kami. Tuhan, kami tahu satu hal, bahwa penyertaan-Mu itu bukan hoax. Dan ketika hamba-hamba Tuhan memberitakan penyertaan-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu, kami sementara mengatakan dengan penuh otoritas ilahi bahwa benar di dalam segala musim hidup ini Tuhan ada, dan Tuhan menjanjikan berkat-berkat terbesar, tidak hanya berkat materi, tapi kelimpahan hidup. Dan itu tidak hanya terjadi di dunia ini, tapi terjadi juga nanti di surga. Tuhan, kami bersyukur bahkan di dalam kenyataan sakit yang diderita oleh kami sendiri maupun diderita oleh keluarga kami jemaat Tuhan. Kami sebut nama mereka dan tidak bosan menyebut nama mereka di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih-Mu, Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, Ibu Sri Lestari, Bapak Andri Liou,
keluarga Bapak Nenggolan, orang tua atau opung, saudara, adik yang sedang sakit. Bapak Samuel Henok Hatu, Ibu Ciong Kim Lim, dan Ibu Henik Adam. Tuhan, kenyataan sakit bukan kenyataan akhir dari perjalanan iman. Namun terkadang Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kami supaya kuasa Tuhan menjadi nyata atas kami. Sehingga dalam kemurahan-Mu kami mohon dengan penuh kasih, biarlah sakit yang diderita oleh kekasih-kekasih Tuhan ini menjadi sarana ilahi untuk menunjukkan bahwa dalam sakit pun ada kuasa Tuhan. Sehingga mereka akan bersaksi tentang Kristus yang penuh kuasa, yang mampu menguatkan, yang mampu menyembuhkan dan memulihkan. Ya Tuhan, kami bahagia, kami sukacita ketika jemaat ini dan beberapa anggota di jemaat ini merayakan ulang tahun. Saudari Michael Febi Nayara, Bapak Ropande Samuel Siregar, Saudara Feryadi, Ibu Penatua Felicie Jutania, Saudari Georgi Manuel Lekransi, Bapak Tardas Yohanes Nenggolan, anak Sola Sakira Lovian, anak Andreu Isaya Sebayang, Saudara Ferianto Palea, Ibu Penatua Mida Katonan, dan ada keluarga Tuhan yang merayakan ulang tahun pernikahan, Bapak Dedi Nelson Leo dan Ibu Cecilia Supardi. Tuhan, terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan, Kau menganugerahkan bertambah setahun usia bagi mereka. Buatlah hari-hari yang lebih menyenangkan dan lebih baik lagi di usia mereka yang baru. Buatlah mereka yakin, jika sampai pada titik itu Tuhan menolong, maka sampai kapanpun Tuhan tetap menolong. Biarlah apa yang mereka doakan sebagai harapan di usia yang baru menjadi kenyataan Tuhan bagi mereka. Ya Tuhan, program pelayanan majelis dan komisi di POK Dasana Indah, kami minta supaya Tuhan bersama dalam upaya untuk menyatakan kasih Tuhan bagi jemaat ini. Maka berikanlah hikmat bagi majelis gereja, bagi hamba Tuhan, bagi Pak Pendeta dan semua orang yang terlibat di dalamnya untuk melayangkannya dengan penuh hikmat. Program pelayanan BPPO, PGIW dan PGI, biarlah Tuhan memberkati dan menyempurnakan. Bangsa dan negara diciptakan oleh Tuhan, dan kami ingin melihat rencana Tuhan yang baik dari semua hal yang kami lihat akhir-akhir ini. Kami tak mampu untuk memilah, bahkan tidak punya kemampuan untuk melihat yang terbaik. Oleh karena itu kami mau beriman dan berdoa kiranya kami baik-baik saja dan aman. Perhitungan suara ini tidak hanya menjadi sarana untuk perpecahan. Dinamika yang terjadi kami pahami sebagai dinamika yang biasa, dinamika politik yang biasa, yang nantinya semua anak bangsa ini akan menyatu hati, menaruh rasa cinta bagi bangsa ini lebih dari atas rasa cinta bagi kelompok maupun bagi diri sendiri. Terima kasih Tuhan untuk seluruh kemurahan-Mu. Semua kami yang melayangkan ibadah hari ini yang Tuhan percayakan, majelis bertugas, pemain musik, kantoria, ngatur multimedia dan sound system, koster,
guru-guru sekolah minggu, semua kami yang terlibat dalam pelayanan di Minggu Prapaskah kedua ini. Ini adalah persembahan hidup kami untuk Tuhan. Terimalah semua ini menjadi kebenaran di matamu. Kami adalah alat kecil dalam tanganmu, dan Engkau tetap besar. Biarlah kami semakin hari semakin kecil, dan Tuhan semakin hari semakin besar. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Hamba berdoa khusus untuk semua jemaat Tuhan yang hadir di hari ini. Mereka punya pengharapan dan doa yang mereka sampaikan bagi Tuhan saat ini. Biarlah mereka berkata, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Tuhan bersama denganku. Aku tidak bimbang, aku tidak lemah. Karena janji Tuhan akan digenapinya bagiku, bagi keluargaku, bagi anak-anakku, bagi cucu-cucuku, bahkan bagi keturunanku. Dan janji itu juga akan digenapi Tuhan bagi gereja Po Dasana Indah. Dalam kemurahan-Mu Tuhan, kami juga mohon pengampunan-Mu jika di dalam minggu yang lalu kami hidup jauh dari Tuhan. Minggu yang kedua Prapaskah ini biarlah menjadi minggu kami menandai bahwa kami tidak sama lagi seperti yang dulu. Kami sudah berubah, dan perubahan itu terjadi karena kami mencintai Tuhan, karena kami yakin Tuhan mau supaya kami melangkah bersama dengan Tuhan, hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Ampuni dan baharui kami. Buatlah yang kami doakan itu menjadi juga berhasil. Karena kami yakin jika Tuhan berkenan, bahkan yang dilihat kami mustahil akan dinyatakan Tuhan dengan sangat sederhana kepada kami. Dalam kemurahan-Mu Tuhan, kami mohon dengarkanlah doa kami yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, anak-anak kita akan mempersembahkan pujian. Ini anak-anak khusus yang lagi ada dalam pendidikan katekisasi. Saya persilakan adik-adik katek untuk menyanyikan pujiannya. Biarlah kita semua diberkati dan Tuhan dimuliakan. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan
kasih pujiannya untuk anak-anak katekisasi. Jemaat saya undang berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Yang percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 4 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil kantong diedarkan, kita menyanyi dari PKJ 146 bait 1 dan seterusnya. Bawa persembahanmu. Janganlah jemu, bawa
mengucaplah syukur. Mari kita berdoa untuk persembahan. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan pernyataan-Mu, kami terima dan nikmati hingga saat ini. Ya Tuhan, setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, semua berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Firman yang telah kami boleh dengar di pagi hari ini, dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami dan menerangi setiap langkah hidup kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini ya Tuhan. Memberkati juga buat para majelis, Bapak Ibu majelis yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada para majelis. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Warta Jemaat. Pokok Warta Jemaat, Minggu 25 Februari 2024. Warta Jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi bapak atau ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Okumene Umat Kristen di Dasana Indah ini dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian umum dilaksanakan pada setiap hari Minggu pukul 9 WIB. Kebaktian hari ini, Minggu 25 Februari 2024, dilayani oleh Bapak Pendeta Kristi Queen Talahatu MSI sebagai pelayan firman. Pelayan liturgi oleh Ibu Penatua Tri Suwarni. Organis Saudari Sulistia Oktarina. Kantoria Saudari Dinji Peliau dan Saudari Priscilla Delia Liau. Persembahan pujian oleh anak-anak katesis kasih. Operator laptop, YouTube, dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Kebaktian kategorial, ibadah komisi anak, dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 WIB, jam 7 pagi bertempat di gereja. Untuk hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, pelayan liturgi oleh Kak Ana, pelayan doa Kak Ance, pelayan musik Ibu Irma Labiro dan Kak Ryan Metekohi. Kelas Bethlehem Ibu Marlis, kelas Nazaret dan Galilea Kak Dinji, kelas Yerusalem Ibu Irma. Mohon perhatian orang tua untuk mengingatkan dan mengantar putra-putrinya. Jadwal ibadah Komisi Remaja. Pada sore hari ini, Minggu tanggal 25 Februari 2024, pukul 18 WIB, bertempat di gereja. Pelayan firman Ibu Penatua Mida Limbong, pelayan liturgi Saudara Yoses, pelayan doa Saudara Gray, pelayan musik Saudara Vino. Untuk hari Minggu depan tanggal 3 Maret 2024, pelayan firman oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi Saudara Daryl, pelayan doa Saudari Lovely, pelayan musik Saudari Kerin Marpaung. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh komisi remaja. Jadwal ibadah Komisi Wanita. Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024,
pukul 19 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Bapak Penatua Richard Rajasa, pelayan liturgi oleh Ibu Nanik Dinace, pelayan doa oleh Ibu Yeti, pelayan musik Ibu Stella Laloan. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh komisi wanita. Ibadah Komisi Usia Indah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 pukul 10 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Ibu Penatua Ferise Yutania, pelayan liturgi oleh Ibu Warsinem. Tema tetap berbuah saat sakit diambil dari Roma 5 ayatnya yang ketiga. Mohon perhatian dan kehadiran semua komisi usia indah. Ibadah Komisi Pemuda pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 pukul 19 WIB bertempat di gereja. PS Saudari Sulistia Oktarina, WL Saudari Kaila Labiro, pelayan musik Saudari Anastasia Febriani, acara Youth Discussion, tema gambar dan rupa seperti Allah, Kejadian pasal 1 ayatnya 26 sampai 28. Mohon perhatian dan kehadiran semua komisi pemuda. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Selebihnya dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang ini. Saya mengundang jemaat berdiri. Kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 2. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah ramani dan cemerlang. Bapak Ibu Saudara, teman-teman muda, kalau kemarin tanggal 14 semua dapat undangan ke TPS. Undangan itu kalau sah bisa coblos. Undangan itu kalau hilang tidak bisa coblos. Undangan itu kalau sobek atau tidak bisa lagi kebaca namanya, tidak bisa coblos. Dan kalau namanya tertukar, tidak bisa coblos. Gitu. Saudara, jaminan janji Tuhan itu sama seperti itu. Sudah diberikan kepadamu dan tidak pernah salah. Tuhan sudah kasih itu.
bagimu masing-masing. Dan surat itu sah dari Tuhan. Kalau hilang atau kebimbanganmu lebih, sama seperti hilang tadi, tidak bisa coblos. Kalau dia sobek dan tidak bisa lagi kebaca namamu, atau dia tertukar, pasti kamu tidak bisa sampai di TPS. Tapi bedanya di mana? Kalau kemarin tanggal 14, calonnya 3. Saudara harus memilih salah satu. Kalau dari Tuhan, hanya satu. Tidak ada pilihan yang lain, hanya satu. Ketika engkau sampai di situ, kau hanya coblos satu, surga. Itu aja yang ada. Kita bisa gagal sampai di TPS sebagai orang Kristen. Kalau belajar firman Tuhan tadi, kalau tidak yakin Tuhan berjalan bersama, pasti gagal. Kalau bimbang, kalau tidak kuat, tidak sampai di tujuan. Saudaraku, pulanglah dengan sukacita. Jagalah kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup keluargamu dan pribadimu. Karena untuk itu, janji berkat Tuhan menjadi bagianmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pujilah Kami semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi, puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk, ibadah kita selesai dan mari kita saat teduh. Kita harus membawa berita dalam duka, dalam senang, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang.